kesulitan untuk mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 1 sebab anak-anaknya kan masih bisa diajak sambil bermain, sambil bernyanyi untuk menyampaikan kata-kata seperti mengenal huruf abjad. Itu anak-anak bisa bernyanyi dengan menyanyikan huruf abjad A, B, C, D itu ya sampai Z. Jadi tidak ada kendala, tidak ada kesulitan dalam mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 1. Tapi kan terkadang Bu ya, ketika Ibu menjelaskan tuh, karena ada siswa itu tidak semuanya langsung paham, ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah, itu bagaimana Bu reaksi yang siswa yang belum paham itu? Untuk anak-anak yang belum paham ya, itu kita khususkan ini, jadi dikelompokkan yang sudah paham dengan yang belum paham. Jadi anak-anak yang belum paham kita tekankan supaya dia lebih mengikuti pelajaran, sebab juga bisa anak-anak yang sudah paham bisa membantu untuk mengajak temannya dalam mengenal huruf ya, mengeja itu 2 kata adanya mata buku. Jadi dari anak-anak yang belum paham bisa juga untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Reaksi ketika siswa itu belum paham, misalnya kan ada biasanya kalau belum paham suka nangis atau tidak mau nulis, bagaimana kira-kira reaksinya? Masih ada beberapa anak yang kalau diajak mengeja huruf ya, mengenal huruf, masih ada yang menangis, yang mengambek, ada juga yang tidak mau mengikuti pelajaran. Jadi itu ada di kelas 1. Ibu itu tidak bisa disebutkan namanya ya. Dia langsung masuk di bawah meja ya. Dia masuk di bawah meja, naruh di bawah meja itu dia sambil mainkan pensilnya. Ada juga yang sambil ngambek, menangis, itu ya namanya anak kelas 1 kan perlu adaptasi. Dari selama Ibu mengajar bahasa Indonesia di MIPA ya, rata-rata Ibu temui kalau siswa itu susah tidak Bu kira-kira pada belajar bahasa Indonesia ini? Alhamdulillah tidak ada susahnya anak. Kan baru 4 huruf ya, 6 huruf, apalagi untuk semester ke-1 ini kan anak-anak ditekankan untuk mengenal huruf dan menulis ya. Bisa dilihat dari pembelajaran selama ini ya Bu, reaksi siswa itu kira-kira mereka tuh menyukai tidak Bu belajar bahasa Indonesia ini? Reaksinya rata-rata menyukai ya, sebab kan kita menggunakan kartu juga kan, kita anak-anak kita suruh susun kartunya, mengenal dua kata ya, mengenal pola kata itu. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan kartu huruf, jadi kan yang sambil bermain sambil menyusun kata-kata. Ya, dalam mengajar bahasa Indonesia ini Bu, Ibu kebanyakan biasanya pakai metode apa nih mengajarnya? Ibu kalau mengajar bahasa Indonesia itu menggunakan metode serambel, yaitu menyusun kata-kata ya, menyusun kata 2 kata, yaitu pola kata seandainya banyak kata, seperti contoh ya, meja itu termasuk 2 kata ya, meja. Jadi anaknya bisa mengikuti. Terus 3 kata seandainya kemeja, jadi anak-anaknya bisa menyusun kemeja, itu juga bisa tidak ada. Jadi kita menggunakan metode serambel. Jadi metode ini cocok ya untuk pembelajaran anak-anak kelas 1 ya? Alhamdulillah cocok. Apakah kalau dilihat dari reaksi anak itu bisa dikatakan dia ini cocok nggak? Suka nggak dengan metode yang digunakan? Kebanyakan anak-anak senang, sebab kan dia sambil bermain ya, sambil menyocok ke temannya. Kata-kata itu kan dia saling ini sama temannya kan, jadi istilahnya tuh dia di dalam kelas itu tidak vakum ya, hidup dia tidak istilahnya tuh dia tuh bersemangat untuk lebih memahami dan lebih mengenal huruf-huruf. Ketika Ibu kasih tugas nih atau sampai pada saat ulangan, nah itu nilai siswa itu rata-rata sudah bagus semua atau belum? Kalau untuk nilai masih ada beberapa anak nilainya yang masih di bawah ketuntasan ya, di bawah KKM itu, sebab tadi yang masih belum ada bisa mengenal huruf
buruk ya. Jadi nilainya tidak sebenarnya bagus, masih ada beberapa anak yang masih kurang nilainya. Ibu biasanya kan seperti yang ibu sebutkan tadi kan ada anak yang terkadang menangis, terkadang tidak menulis. Itu biasanya upaya apa itu yang ibu gunakan untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Itu kita gunakan metode merangkul ya. Anak-anak itu kita rangkul, kita ajak bermain ya lah, supaya hatinya tuh senang dan merasa dia tuh senang menerima pelajaran itu ya. Kita bujuk lah, nama anak kelas 1 kan perlu dibujuk-bujuk gitu. Ini apa mungkin? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya yang dari sekalian. Sampai di sini ya Bu. Karena mudah dipahami ya. Saya juga belajarnya ya. Kalau dia suka belajar bahasa Indonesia. Kenapa suka belajar bahasa Indonesia? Mudah juga ya. Seru belajarnya. Mudah dipahami juga ya. Oke. Lanjut ya. Kita pada selesai lagi. Adik tuh suka ini Indonesia tuh belajarnya kayak apa? Misalnya kayak sambil main, sambil nyanyi, sebenarnya seperti apa? Sambil nyanyi ya? Ada suka nyanyi ya? Kalau yang suka sih, sukanya bahasa Indonesia tuh diajarin kayak apa? Sambil main atau sambil nyanyi atau ada suka nulis? Sambil nulis. Kalau ada suka sini sukanya nulis, kalau sukanya nyanyi ya bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut ya. Ada nggak sih misalnya ibu nyanyi lagi jelasin ya di papan tulis ya, kalau ibu ya lagi jelasin susah nggak kadang? Ih nggak ngerti pak. Pernah nggak ngerti? Susah ya pada kalau ada yang pernah nggak pas ibu pernah jelasin ya pernah nggak sih ih ngerti dia pelajarannya pernah ya tapi semuanya jadi pinter-pinter ya di sini ya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kita ada nulis, ada baca ya. Udah bisa baca sih belum semua di sini? Udah bisa baca semua ya? Ada lebih suka baca atau lebih suka nulis? Suka baca ya? Kenapa suka nulis? Kurang ya? Kalau nulis lama ya gitu ya? Kalau ada nulis tadi ya? Yang ini suka baca, yang ini suka nulis ya? Lebih suka baca tidak sama ya? Karena tidak baca ya? Kalau nulis suka ya? Suka apa ya? Kalau ada sendiri, kalau suka apa? Kan ada bilang kita kan adik-adik semua di sini. Sudah paham, tapi terus kita lupa. Pernah nggak gitu? Pernah juga. Kalau ini ya sudah ibu ngajari malah ada pernah nggak misalnya abis ibu jelasin tuh di sekolah sudah paham, tapi pas sampai rumah apa ya yang ibu ajarin tadi pernah nggak gitu? Nggak pernah juga. Jadi apa yang diajarin di sekolah sampai rumah diingat ya, gitu ya. Kita ternyata ya adik-adik di sini. Oke, itu itu aja.
boleh kita waktunya sebentar? Boleh ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama Lidana Anggra ini. Ayu ini mau wawancara ya sama adik ya. Nah sebelumnya ada dulu nih, nama adik siapa? Rafanda. Nama panjangnya? Agak dibesarin lagi deh suaranya. Afifah Nanda Rafanda ya. Biasanya dipanggil apa ini? Oh, Rafanda. Oke, adik Rafanda ya. Sebelumnya tahu dulu nggak nih apa itu wawancara? Enggak tahu. Oh, wawancara itu ya kegiatan tanya jawab. Jadi bertanya dan menjawab ya antara Ayu sama adik Rafanda ini nanti ya. Nah, jadi di sini yang nanya Ayu dan yang jawab adik Rafanda ya. Oke. Langsung aja ya kita wawancara ya. Ayo, mulai dari pertanyaan yang pertama itu, adik tahu pelajaran bahasa Indonesia kan? Di sekolah belajar. Oke. Suka nggak adik sama pelajaran bahasa Indonesia ini? Suka. Kenapa adik suka pelajaran bahasa Indonesia? Karena mudah ya. Oke. Selanjutnya itu adik ini kan suka nih pelajaran bahasa Indonesia. Nah sukanya itu diajarin kayak apa? Sambil main, sambil nyanyi, atau sambil main kuis atau sebagainya, gimana sukanya? Sambil nulis. Oke, sambil nulisnya itu misalnya ada tugas disuruh nulis kayak tadi suka ya? Oke. Nah, lanjut ya. Ada nggak sih adik nih pas belajar bahasa Indonesia tuh ngalamin kayak susah banget ini pelajarannya, nggak bisa ngerjain atau nggak paham? Pernah nggak kayak itu? Nggak pernah. Soalnya selalu paham ya setiap guru-gurunya jelasin. Ya alhamdulillah ya kalau kayak itu berarti termasuk pinter ya adek ya. Nah, lanjut ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ini ya, adek lebih suka nulis atau lebih suka baca? Lebih suka menulis ya. Oke, balik lagi ke tadi ya, berarti suka nulis ya. Kenapa sih bisa suka nulis ini? Alasannya ada nggak? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, kok bisa suka? Nah, gimana itu? Oh, berarti ada ya alasannya ya, karena mudah, nulisnya mudah, tulisannya udah bagus. Udah belajar dari lama ya. Siapa yang ngajarin nulis bagus? Ibu. Di rumah belajarnya sama ibu ya? Ya, lanjutnya. Berarti kalau misalnya suka nulis ini kurang suka ya baca ya? Kenapa kurang suka baca ini? Karena lupa hurufnya. Apa? Nggak dibesarin deh suaranya? Lupa hurufnya. Suka lupa huruf pas baca ya. Tapi udah kenal kan huruf-hurufnya? Udah kenal kayak A, B, C sampai Z itu udah tahu semua. Udah, tapi kadang suka lupa aja ya pas baca ya berarti ya. Oke. Nggak apa-apa sih, tapi asalkan selalu dicoba dihafal lagi ya, diingat lagi ya, berarti ya nanti ya biar lama-lama suka membaca juga. Harus suka nulis juga suka baca gitu ya. Oke. Terakhir ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia ini tuh ada nggak sih selama adik belajar ini kayak adik tuh ngerasa lama-lama bosan belajar bahasa Indonesia ini? Pernah nggak begitu? Nggak pernah, karena sudah terlanjur suka banget ya sama pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Ya. Oh ya, di sekolah setiap latihan misalnya ya belajar bahasa Indonesia itu dapat nilai dari ibu guru kan? Nah nilainya itu bagus-bagus nggak? Atau suka dapat nilai yang kecil? Bagus-bagus semua nilai bahasa Indonesianya ya. Oke, ternyata dengan adik suka bahasa Indonesia terus dapat nilai yang bagus juga ya gitu ya. Oke, terakhir yang ngajar bahasa Indonesia di sekolah kan ada ibu gurunya ya. Ibu gurunya gimana? Baik atau seru atau asik atau gimana menurut adik ibu guru di sekolahnya? Baik. Baik. Gimana ngajarinnya? Ngajarin ke adiknya? Baik. Baik juga. Seru ya belajar sama ibu gurunya. Bisa ngajarin adik ya. Oke, mungkin itu aja deh yang Ayu tanyain ya. Cukup sini dulu. Makasih ya waktunya. Makasih udah pinter banget jawab ya. Oke. Cukup sampai di sini. Ayo permisi ya. Pamit dulu ya. Terima kasih.